kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya rakyat Aceh, dimanapun berada. Saya, Muhda Al-Aziz bin Muhajir Abdullah, Desa Alu-Awi, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, asal sekolah Min 4 Kota Lok Sumawe. Saya akan mengikuti lomba pidato online kategori Dai Cilik yang diselenggarakan oleh Forum Dai Milenial Indonesia pada tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Selawat dan salam mari sama-sama kita lantunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan bilaulah kita bisa berada di zaman seperti ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menguraikan pidato singkat saya tentang perangkap Yahudi dunia. Ma'asyaral kaum muslimin rahimakumullah. Yahudi di dunia tidak pernah merasa lelah dalam menghancurkan tatanan hidup umat Islam. Mereka menghancurkan Islam melalui berbagai cara. Yang pertama adalah food, yaitu di bidang makanan. Barat telah berhasil menciptakan berbagai makanan dan minuman siap saji yang kita begitu bangga mengonsumsi makanan tersebut. Padahal mereka sendiri mengakui bahwa makanan itu cukup buruk bagi kesehatan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Yang artinya biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Kita sudah melupakan berbagai makanan tradisional yang begitu jelas kehalalan dan kebersihannya untuk tubuh kita. Dan yang selanjutnya adalah film. Menguasai film, TV dan media sosial adalah salah satu cara para Yahudi untuk bisa menghancurkan tatanan hidup umat Islam. Dunia semakin canggih dengan teknologi informasi. Dunia sekarang terasa menciut disebabkan karena kejadian pada belahan bumi barat pada saat itu juga bisa dilihat oleh belahan bumi timur. Itu juga sebaliknya. Media sosial saat ini banyak sekali yang menampakkan fitur-fitur tentang pelecehan, kekerasan yang tanpa kita sadari sedikit demi sedikit mengikis habis nilai-nilai keislaman yang ada pada diri kita. Banyak generasi muda Islam yang seharusnya gigih dalam belajar malah sekarang memuja-muja tokoh fiktif belaka yang diciptakan oleh dunia modern. Islam kini dianggap cerewet, kuno dan canggung. Akibatnya banyak sekali yang tanpa rasa malu mereka memamerkan auratnya di depan umum. Dan yang selanjutnya adalah fashion, yaitu cara berpakaian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dunia semakin canggih dengan teknologinya, industri pakaian pun ikut maju. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada saat ini, Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Islam, tapi nilai-nilai keislaman yang sudah tidak ada lagi disebabkan dengan cara berpakaian dan cara pergaulan lawan jenis. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang selalu bermaksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat. Rambut mereka sebesar punuk unta, tapi mereka tidak akan bisa mencium bau surga. Padahal bau surga dapat dicium dari sekian ke sekian. Hadis riwayat Muslim. Pakaian yang digandungi oleh para remaja saat ini banyak sekali yang mendapatkan aurat-aurat mereka, seperti baju you can see. Istilah kami orang Aceh, arti dari kata you can see itu adalah apa saja yang bisa kita lihat. Berarti kamu dapat melihat. Apa saja yang bisa kita lihat berarti itu termasuk aurat mereka. Semoga generasi muda Islam kita bisa tabah dalam menjauhi perangkap-perangkap Yahudi dunia dan menjadi ahli surga Allah. Sekian pidato singkat saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.